di villa ngurusin burung. Dan waktu itu mungkin pertama kali megang burung seperti itu. Burung Sebelumnya burung apa yang kau pegang? burung makau namanya. Oh, burung makau itu burung Itu yang di situ yang kau pegang burung. Ya. Sebelumnya belum pernah pegang burung. belum pernah burung-burung yang seperti Oh gitu. Tapi sebelumnya berarti pernah pegang burung kan? pernah. Oh, ya. Oke, siap. Ngopi lo kita. Udah lama sebenarnya aku mau undang sama kau nih. Hari ini baru kesampean, itu pun karena si Opung kan. Aku bilang sama dia, Pung, kita nggak ada tamu nih, kita undang si itu Jak, Heru Jak, aku bilang kan, Heru Biru. Akhirnya diundang. Karena pas ada kontaknya kan. Iya, oh pas ada kontaknya. Emang aku udah kenal lama kan dia? Baru apa ya, kontaknya baru ketemu. Oh, baru udah ketemu? lama sih. Tapi nggak pakai DM-an gitu kayak Instagram. Waktu awal-awal itu. Awal-awal ya. Dari mana aku kenal sama makhluk itu? Dari mana ya? Pas itu ulang tahun Sanggau kan ngeluarin produk ini nih, produk Kacamata. Iya, itu udah mengeluarkan produk. Oh itu pertama kali itu tuh. Kau pulang dari Bali tuh kan? Belum tuh. Oh, belum, Tahun belum. berapa tuh ya? Lupa aku. 2020 ya. Ulang tahun Sanggau yang 402. 2. Kok saya udah? Iyalah. Iya 402. Oh, 402. bukan Sekarang- 2020, Bung. Sekarang 403. Iya, Iya. 405. 405. 405. Nah, tahun depan nanti baru 406. Oh. Oh, lupa ini aku. Sanggau. Malu aku jadi orang Sanggau. Iya. Jadi udah lama konten nih. Pindah-pindah terus, kemarin konten misteri ya, Pak. Pindah-pindah. Jadi apa yang mau di ini kan jadikan. Itu aku nengokin kau bikin konten misteri itu sampai ke Sabang Merah tuh yang pelosok malam-malam di hutan kota kalau nggak salah. Ya, hutan kota. Itu kau sama siapa tuh? Bertiga? Ramai sih waktu itu, berlima kalau nggak salah tuh. Berempat. Berempat. Tapi kawan ada ketemu barangnya. Ada, cuma kan benda gitu tuh percaya nggak percaya kan? Iya. Di mata kita ada. Di mata kita. Tapi Sekali lihat kok nggak ada di kamera kan? lagian ngapain juga dia mau munculin di kamera kan? Ada juga yang kelihatan tuh ada. Ada. Tapi kalau berempat itu gimana ceritanya kalau kau bikin konten yang penuh apa namanya, Seru-seruan misteri? awalnya. Seru-seruan awalnya. Yuk bikin konten. Ayo berani ndak? Ayo, ada langsung jadikan. Karena kan biasa kan kita sering ngumpul malam sama kawan-kawan kan. Sering ngumpul malam sama kawan-kawan, terus malum lah kalau ngumpul nih biasa obrolannya gitu kan. Dari obrolan itu. Iya. Ayo jadikan gitu. Tapi awalnya enggak, maksudnya itu kan perlu paranormal pada saat kita di lapangan kemudian mungkin ada yang kesurupan. Harus kita Ada harus sih kawan yang biasa ikut tuh ada yang bisa lah nanganin kayak gitu ya. Tapi selama konten kayak gitu emang pernah nih ngelihat? Pernah maksudnya ngelihat yang sosoknya gitu ya? Pernah. Itu di mana tuh? Waktu Yang paling dakdikdukder lah, yang di surprise taman gitu. kota itu. Taman kota. Itu kayak gimana? Ada apa di situ? Dia sebentuk kayak bayangan gitu kan. Macam kita ndak sekilas lah gitu kan. Tiba-tiba muncul pas dari jarak jauh kelihatan tuh orang jalan gitu kan. Sebenarnya sih di kontennya tuh ndak pernah nyebutkan nama tempatnya gitu kan. Iya. Tapi ada di satu tempat itu yang emang benar-benar ngeri lah di situ. Itu gimana ceritanya? Tiba-tiba ada orang lewat kan. Emang mirip orang. Mirip orang. Kita pun sampai nggak sadar. Setelah itu baru sadar, loh, kok di sini ada orang ya gitu kan. Baru sadar gitu. Tapi yang kawan-kawan yang lain menyadari nggak kalau di situ ada orang? Menyadari, semuanya menyadari. Menyadari kalau di situ ada orang. Orang lewat bawa kayu gitu kan, kayu gitu kan. Tapi kita kan karena lagi asik-asiknya udah gitu kan biasa kan. Sekali pas sudah selesai udah mau keluar dari tempat itu baru mikir kawan satu yang ngomong, loh, tadi ada orang nih. Iya emang ada orang, emang kenapa bilang gitu kan.
tahu lah di sini. Kau pun menganggap itu mungkin orang biasa. Orang biasa, orang orang biasa. Bukan dari makhluk lain gitu. Bukan dari makhluk lain. Tapi setelah itu kan udah keluar dari tempatnya baru ngerasa kok ada orang ini jam segini kan nggak mungkin di tengah hutan kan bawa kayu. Tapi itu memang bukan manusia. Bukan kayaknya, bukan. Dari mana kau tahu bukan? Dilempar pun karena sekilas baru setelah itu kan baru sadar loh. Kalau orang nggak mungkin secepat itu jalan kan. Dan itu agaknya kayak bukan berjalan di atas tanah. Ya dari sana dia agak ngambang berjalan. Kalau kita berjalan kan gini kan. Iya. Dia berjalan langsung. Kalau gitu melayang gitu. Gitu melayang sambil bawa potongan kayu besar gitu kan. Sambil melayang gitu. Setelah itu baru, iya ya katanya kan. Tapi saat itu sempat direkam nggak? Nggak sempat. Karena nggak nyangka itu ya. Karena nggak nyangka, karena kan lewat dari samping ke belakang gitu kan. Dan bukan di depan kita gitu kan. Kita fokusnya ke lain, malah dia munculnya di tempat lain. Iya, muncul di tempat lain. Dan pernah pun ada di satu tempat kawan kita tuh kerasukan. Itu yang serem tuh. Karena dari awal kan udah diwanti-wanti sama kawan. Kita nggak boleh ngambil barang di hutan atau nggak boleh misalnya kayak metik daun atau apa gitu kan. Dan tiba-tiba tuh kerasukan. Mungkin di video tuh ada. Ada aku lihat yang itu. Waktu nggak salah itu pas lagi live ya. Lagi live. Kita pun sama kawan-kawan pun dikira kayak bohongan gitu kan. Tapi memang itu beneran kerasukan gitu. Beneran. Dan itu pun suara cewek kan yang keluar dari omongan dari itu. Si yang korban kerasukan itu kan. Suara cewek. Itu pun gitu tuh. Dari awal kan kawan tuh emang karakternya suka main-main, suka gurau-gurau kan. Jadi biarlah mungkin dia gurau-gurau. Rupanya beneran. Seram Seram. Kayak gitu tuh. Kalau aku sih dah cabut dah. Bener, aku kalau kayak gitu benar takut aku. Karena itu kan maksudnya sosok astral yang bukan dari bagian kita gitu kan. Walaupun ya percaya nggak percaya lah gitu ya. Tapi kalau memang barang itu ada ya aku tetap lari duluan. Aku tinggalkan kamera itu benar. Makanya aku nggak berani ngambil konten kayak gitu. Tapi dari ketiga kru itu tuh mereka memang pemberani semua gitu ya. Alhamdulillah emang pemberani. Dan adapun dari teman-teman tuh emang belum percaya dengan hal-hal seperti itu kan. Jadi dia emang malah makin pengen cari benar ndak kan? Ada gitu ya. Benar ndak ada gitu kan. Terus kau dapat informasi di tempat-tempat ini ada, di tempat ini ada gitu. Biasa dari yang kawan-kawan yang komen. Ada yang cerita karena habis nonton video kita kan. Di sini nih ada nih, boleh coba katanya kan. Jadi cobalah gitu. Tapi setelah bikin video itu tuh dari perkembangan YouTube gimana, Bro? Si audiens penontonnya itu lebih banyak ke konten yang misteri atau yang konten yang dulu kan pernah makan apa segala kan? Lebih banyak ke misteri sih sebenarnya. Sepertinya cuma kan yang komen yang segala macam lah komennya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya gitu kan. Tapi ada juga mungkin yang menanggapi hal itu hanya sebagai hiburan gitu. Sebagai hiburan. Ya, sebenarnya itu kau bikin konten itu tuh tujuannya untuk apa? Untuk hiburan aja atau memang? Sebenarnya untuk hiburan. Hanya hiburan doang. Hanya hiburan dari obrolan malam itu kan. Ayo kita bikin konten. Udah bikin. Iya. Karena kan kalau barang itu ada kontroversi kan, orang mau percaya atau mau enggak terserah gitu kan. Karena memang ada yang bilang di setting atau gimana gitu kan, biasa kan. Ada yang di setting? Enggak ada. Enggak ada. Oh, memang real kayak gitu ya. Malah kalau di setting itu malah kita enggak berani sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya kan barang-barang itu bukan untuk mainan. Gitu ya, benar. Mungkin kan ada pura-pura jadi hantunya apa gitu. Kita enggak berani. Tapi banyak kan konten-konten yang kayak gitu kemudian mereka di setting. Banyak kan? Banyak. Tapi mereka berani ya? Ya kurang tahu juga. Iya sih. Tergantung mereka juga ya. Mungkin mereka ada backupnya juga gitu kan. Karena mungkin di tempat-tempat sebenarnya yang enak lah gitu kan, bukan. Cuman kalau udah di framing di dalam sebuah kamera kan
Jadi kayak tempat yang lain nggak ketahuan kan, mau di mana kayak gitu kan. Padahal mungkin di sebelah sananya kota, di sebelah sininya tempat luas gitu kan. Hanya hutan-hutan dikit aja hutan-hutan. Gitu. Karena malam kan mungkin targetnya kan kalau yang di setting itu mungkin target video mereka untuk hiburan atau untuk ini kan, kalau kita kan bukan. Memang untuk nyari dan untuk untuk kenang-kenangan. Iya. untuk cerita lah. Cerita nangkap hantu Terus aku pengen ngobrol-ngobrol tentang perjalanan kau selama di Bali nih. Seru nih kayaknya. Aku dari dulu waktu kau berangkat kau menggunakan motor Vega kan. Nah, berangkat ke Bali terus tuh aku tahu kau ke sana itu dulu kan masih di rombongan Vespa kalau nggak salah. Ya. Nah, habis itu tahun 2019 apa ya? 2019 kau berangkat ya? Berangkat ke Bali. Tahun 2000 baru-baru ini nih lebaran kemarin nih yang pulang. Setahun. Pulang dari sananya. Ya. Berangkatnya tahun 2000. Ya pokoknya 2020 awal lah kalau nggak salah tuh. Awal 2020 terus kau posting ini ya apa namanya kacamata yang pakai kayu frame kacamatanya gitu kan. Nah habis itu di mana nih? Di Bali aku bilang kan. Gila aku bilang kan. Nah habis itu aku pikir kau ke Balinya ya normal gitu pakai pesawat pakai ini gitu kan. Ternyata pakai motor Vega. Pakai motor Vega. Itu gimana ceritanya kau bisa memutuskan untuk ke sana? Itu ceritanya tuh kan emang hobinya jalan-jalan kan. Jalan-jalan. Waktu itu tahun berapa itu ya? Itu pakai Vespa ke Pulau Jawa kan. Oh sempat tuh gitu ya? Sempat sebelum ke Bali ini. Ikut PIS. PIS. Itu waktu itu saya sendiri terus ada kawan satu dari Pontianak. Berdua nih keliling Jawa. Waktu itu karena posisinya nggak bisa lama kan. Jadi sampai Jawa Tengah kalau nggak salah. Jawa Timur tuh belum masuk. Itu pakai Vespa dari sini ke. Pakai Vespa. Dari lewat Pontianak Jakarta. Habis itu pulangnya dari Semarang Pontianak. Berarti pakai itulah kapal. Pakai kapal Dharma Kencana kah? Apa namanya? Ya, itu bukan kapal barang, kapal penumpang. Kapal penumpang. Tapi memang motor bisa masuk ya. Bisa. Ya, mobil juga bisa masuk. Bisa. Dan waktu itu Jawa Timur belum masuk. Nah, ceritanya ke Bali itu sebenarnya mau ke Jawa Timur. Cuma gitu. Ke Jawa Timur kan penasaran. Berarti kau berangkat dari sini pakai motor Vega mau ke Jawa Timur. Jawa Timur awalnya. Terus kawan yang di pelabuhan kan di Pontianak itu telepon, ini ada kapal malam ini berangkat kan ya. Aku pengen Jawa Timur. Ya udah, berangkat Jawa Timur waktu itu. Pas kebetulan di Pontianak itu pakai Vega. Jadi mau ngambil Vespa ke Sanggau itu kan enggak sempat kan. Gitu. Oh, berarti sebenarnya kau berangkat dari Sanggau ke Pontianak udah pakai Vega memang ya? Udah pakai Vega. Mau balik lagi pakai Vespa nggak jadi? Nggak jadi, mepet waktu karena kan jadwal kapal. Terus sampailah dari Pontianak Semarang waktu itu. Pas jalan ke arah timur, lihat pelang ini kan jalan Bali kan. Wah, ini kayaknya seru ke Bali nih kan. Karena Bali pulaunya kecil kan, mungkin pengennya sebentar di sana. Nyebranglah ke Bali waktu itu pas malam Galungan. Wah itu pas rame-rame itu. Iya rame. Karena ada festival-festival kan budaya mereka lah gitu kan. Itu seru tuh. Masuk ke sana sampai jam 10 malam kan. Sampailah di Bali. Setelah seminggu di Bali pas musim Covid. Lagi rame ya di sana. Iya, Covid pada saat itu berarti kan Maret. Maret ya. Nah, terus jadi semua ditutup, pelabuhan ditutup, bandara ditutup semua kan. Kelok di situlah kau. Kelok di situ, nggak bisa kemana-mana. Oh, gitu ceritanya. Habis itu ketemu kawan, udah lah ditawarin kerjaan kan, daripada ini kan nunggu kan, sambil kerja di sana. Iya. Selangnya waktu itu nggak terasa udah 1 tahun lebih di Bali. Iya 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya kalau di Bali. 1 tahun lebih di Bali. Dari Maret dari 2019 berarti kan? 2019 masuk 2020. 2020. Wih gila setahun lebih tuh. Lumayan. Itu pun karena
waktu itu Lebaran mau pulang kan, biar motor tinggal dulu di Bali kan. Itu nggak bisa, bandara ditutup, semua ditutup. Udah, jadi Iya, lockdown di sana aja lah gitu kan, nggak bisa balik lagi ke sini gitu kan. Nah itu tuh perjalanan dari sini ke Bali itu sendiri atau pakai klub motor atau gimana? sendiri waktu itu. Sendiri. Sendiri. Emang nekat kau ya? Cuma bermodal bismillah gitu kan. Gitu. Terus karena kan udah biasa pakai Vespa kan, jadi Iya, motor tua iya. yang sering mogok. Heeh. Jadi sekarang pakai Pega itu agak enteng lah. Iya. Mesin. Aku nggak bisa mikirin kayak gimana ketika menggunakan motor Vespa tua, kemudian berjalan perjalanan jauh terus mogok. Dan kebanyakan mereka itu survival kan? Ya. Maksudnya nggak punya uang, nggak bawa uang gitu kan? Itu gimana tuh cara survivalnya? Paling bekal mereka pandai bengkel atau pandai apa aja lah, pandai misalnya pandai mijit atau pandai apa ini bisa. Oh gitu. Jadi yang pandai bangunan misalnya pas kehabisan dana, Mm-mm. stop dulu situ transit di kota itu cari kerjaan gitu. Oh gitu Rom. Ini unik sih ya. Unik apa namanya perjalanan memang banyak ya melakukan perjalanan seperti itu. Nah terus dari perjalanan dari sini sampai ke Jawanya itu membutuhkan biaya berapa pada saat itu? Waktu itu cuma bawa duit 3 juta. 3 juta. Dan banyak yang bertanya apakah cukup katanya kan. Jadi itu 3 juta itu habis sampai mana tuh? Pas sampai di Bali itu masih. Gila loh. Itu gimana? Yang lebih ngeri lagi tuh yang sebelum itu kan pakai Vespa keliling Jawa itu. Cuma bawa duit 2 juta. Jadi Pontianak ke Jakarta itu ongkosnya dengan motor itu 800 lebih. Dan Semarang ke Pontianak 500-an. Makan kayak mana? Ya makan enggak makan, asal kumpul. Gila lu. Keren. Terus yang pakai Vega ini singgah dulu di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu belum kehabisan uang kan berarti kan? Belum. Itu kau hanya menghabiskan perjalanan itu atau memang ada yang dicari? Sekedar selain pengalaman perjalanan gitu. Nggak ada sih yang dicari. Cuma itu pikiran tuh pengen sampai nyampe aja gitu. Padahal sampai kebingungan juga kan. Ini ngirit nih harus isi kota nih kan pakai Google Map, kita nggak tahu kan berapa kali itu pengalaman mau masuk ke tol. Mau masuk ke tol diteriakin terus balik lagi. Itu diteriakin kenapa? Karena salah jalan. Oh salah jalan. Tol kan jalur mobil besar. Iya. Motor nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Jadi motor harus lewat? Ada jalan khusus. Oh, ada jalan khusus di tol itu. Nggak bisa masuk ke tol kan. Jadi gitu. Dan itu pun kalau mungkin sendiri ya? Sendiri. Kalau yang nggak bisa hemat ya habis tuh. Habis di jalan. Nginap sembarangan lah. Di jalan. Aman nggak? Alhamdulillah aman. Indonesia masih aman ya? Alhamdulillah aman. Tergantung kita kan. Iya. Jadi kalau nginap-nginap itu di emperan atau cari masjid atau gimana? Nggak pernah cari masjid. Kalau saya saya nginap misal paling di jalan, di Indomaret, di SPBU. Kafe nggak? Nggak, jarang. Penginapan gitu. Penginapan jarang. SPBU ada ini ada. Kalau di Jawa ada. Kita bisa tidur di emperan tuh masih aman lah. Aman tuh. Aman. Kalau di masjid sebenarnya sih di masjid aman. Cuma saya pikir masjid kan kalau kita nggak ibadah di situ kurang ini rasanya. Iya benar. Apalagi misal pas dalam perjalanan kita basah atau belum mandi seharian gitu kan. Nah, kalau mandi kayak gitu di mana? SPBU mandi. Bisa mandi. Gila, SPBU atau di toko-toko Indomaret kan. Tapi enggak, maksudnya memutuskan perjalanan yang begitu jauh itu secara mandiri kayak gitu tuh, itu gila, aku sih mikir 2 kali lah kalau gitu. Bener. Mungkin karena hobinya jalan kali ya. Ya, udah tahu Medan juga kan. Ya. Mungkin kalau sebenarnya lebih
lebih ekstrim kita keliling Kalimantan daripada keliling Jawa. Apa sebab? Kalau Kalimantan hutan semua. Oh, nggak ada tempat singgah. Nggak ada tempat singgah. SPBU pun mungkin malam kan tutup. Iya. Kalau di sana 24 jam 24 ada. jam, ramai bengkel, ramai. Iya. Kalau tempat kita kan tahu sendiri. Iya benar. Hutan sih. Hutan gitu kan. Nah, terus udah gitu dari Jawa Timur kemudian kamu memutuskan, wah ini Bali. Hajar langsung Bali gitu ya. Hajar langsung Bali. Koneksi pada saat itu dapat dari teman-teman Vespa barangkali. Waktu itu pas masuk itu emang nggak dikasih tahu sama kawan-kawan. Jadi masuknya sendiri. Karena kan biasanya kalau kita kasih tahu teman, udah mampir sini. Paling tidak sehari ditahan dulu kan, terus istirahat sini dulu, nginap sini dulu, kan? Iya. Itu yang sebenarnya ndak pengen repotin orang gitu kan. Gitu. Jadi pas udah sampai di sana, udah beberapa hari baru ngubungin teman-teman. Oh, aku ada di Bali nih kayak gitu kan. Apa respon mereka? Dari Kalimantan nih gitu. Terkejut pasti. Iya. Ndak ada ngabarin, tiba-tiba udah di ini kan di Bali kan. Itu teman-teman Vespa. Teman-teman Vespa, banyak teman-teman luar juga, kawan-kawan yang seniman gitu, yang perantau. Oh iya benar. Ada juga orang Kalbar di sana. Yang Kalbar ada sih, cuma nggak kerap lah. Oh gitu. Pun cari orang-orang Kalbar tuh agak susah di Agak Bali. susah di sana ya di Bali kan. Susah. Benar. Nah kemudian dari situ tuh kan lama tuh selama 1 tahun. Kegiatan apa aja yang dilakukan di sana? Kalau di Bali itu banyak. Jadi intinya kalau kita mau niat bekerja, bisa, insya Allah bisa. Apapun itu. Di Bali itu ya? Di Bali, apapun itu. Karena di sana, saya lihat di sana tuh kesenian sekecil apapun dihargai. Beda dengan di sini ya? Beda. Kesenian yang sekecil itu misalnya kayak gimana? Misalnya kita bikin gelang gitu kan. Gelang. Kalau maaf orang-orang kita kan biasanya, gelang ini harganya segini, aku pun bisa bikin, kan? Tapi belum tentu dia mau bikin. Cuma cuma bilang bisa gitu kan. Iya, benar. Kalau di sana memang dibikin sama orang itu. Dibikin. Dan berapa harganya di sana? Kalau mereka jual biasanya? Paling murah kalau teman itu punya workshop lah gitu. Ya, punya workshop berbahan ban dalam, ban luar gitu kan. Mau dibikin baju, dibikin gelang. Gimana? Dibikin baju. Ban dalam. Dibikin baju ban dalam mobil. Bikin kostum kayak apa ya? Kayak hero-hero gitu. Model gitu. Oh, bisa itu tuh. Bisa. Dijahit-jahit gitu. Bisa. Itu biasanya digunakan untuk apa? Itu biasanya desainer yang pesan. Oh, desainer yang pesan. Itu digunakan untuk acara-acara misal karnaval atau apa gitu kan. Oh iya di acara-acara khusus lah ya gitu ya. Bikin tas, bikin gelang, banyak itunya sih. Kalau di sana nggak kayak gelang itu dihargai berapa tuh satu? Kalau teman saya yang bikin tuh di atas 30.000 itu pasti. Di atas 30.000? Di atas 30.000. Gelang biasa itu kan dari bank gitu. Gelang. 30.000 itu dia jual ke konsumen langsung atau dia ke pengepul lagi, misalnya ada agen yang pengecer lah gitu kan, warung-warung ke warungnya. Ke warungnya 30.000 satu. Karena di sana kan mungkin targetnya turis-turis. Oh iya. Kalau di sini kira-kira kalau 30.000 kemahalan nggak? Pasti. Kemahalan ya? Pasti mahal. Saya bikin kacamata itu, kacamata dari kayu itu kan. Iya, yang frame-nya pernah kau posting di grup ya, di Facebook juga pernah kalau nggak salah. Itu yang aku tahu tuh. Itu saya bikin harganya 200.000. Itu kacamatanya dari kayu, terus plus boxnya juga dari kayu kan. Cuma 200.000 itu udah di sini mungkin agak gimana gitu kan. Iya. Tapi memang di sana dihargai mahal ya barang itu ya. Mahal. Berarti nggak salah dong kalau misalnya kan di sini teman-teman yang bikin gelang gitu kan, itu dihargain ya sampai dengan 20 sampai dengan 30.000 kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau teman-teman yang pengen karya sendiri, punya karya sendiri itu bisa kasih kan, jual ke sana. Ke Bali. Ke Bali, dan kawan-kawan saya kan sana kan banyak ini. Tapi kualitas menentukan kali kan? Ya.
kualitas. Mereka punya standar gitu punya untuk standar. dijual ke turis. Ke turis. Ya mereka juga kalau bikin tuh halus loh mereka. Betul-betul apa namanya kerapiannya itu diperhatikan. Iya. Dan turis-turis pun suka yang seperti itu. Karena dari berbahan-bahan itu. Karena apa sih dia bilang otentik lah gitu ya. Maksudnya bukan pabrikan. Bukan gitu pabrikan. Kan. Dan bahkan kan biasa kalau di sini di Sanggau kan pernah lihat kerajinan yang bikin tas dari apa kemasan Rinso. Oh iya. Rinso gitu sabun-sabun. Iya. Di sana tuh bahkan kawan tuh ada yang bikin. Dan itu tuh dikirim ke luar negeri. Bikin tas kan, tas yang kecil-kecil gitu. Dan bule-bule di sana pun dengan bangganya pakai itu. Masih ada tasnya tuh masih ada rinso-rinso. Ada rinso-rinsonya gitu. Apa ya pemahaman mereka ketika membeli barang itu gitu? Sepertinya sih suka yang unik-unik mungkin kan, yang apa kayak handmade gitu tuh. Ya aku pernah punya teman, dia tuh cuman jualan kayak apa sih? Sengkalan. Sengkalan itu dia dijualnya ke Jerman. Ya, dia bisa ekspor ke Jerman sana. Itu kan agak sulit tuh kita kalau misalnya untuk menembus pasar ekspor kan. Ya. Nah, tapi dia bisa karena biasanya kalau menembus pasar ekspor yang melalui bea cukai dan sebagainya itu kan ada standar-standar khusus, kemudian persyaratan perusahaan yang masuk ekspor juga agak berat gitu kan. Nah, terus yang paling berat lagi adalah terkena ini minimal order itu. Maksudnya dia penyediaan dia tuh harus satu kontainer kan. Harus satu kontainer. Setiap bulan wajib gitu wajib kan. Gitu kan. Kalau enggak dia malah kena denda gitu kan. Nah, itu agak beratnya di situ. Nah, dan dia bisa memenuhi kuota itu gitu ya. Nah, katanya kalau di sana itu mereka ini kan mengedepankan apa sih jangan sampai merusak alam gitu ya. Nah, jadi kayak sengkalan itu dia ngejualnya itu dibuatin kayak videonya. Videonya itu kayak misalnya ini dibuat dari pohon yang udah tumbang, udah lama gitu kan. Nah, kemudian itu kalau dia ambil dari pohon yang masih tumbuh, yang udah besar gitu kan, dia digesek kemudian dia tanam baru. Tanam baru. Nah, itu yang punya nilai lebih, itu yang bisa dibeli sama mereka. Tapi kalau misalkan itu tidak ditanam baru atau menggunakan pohon yang memang udah besar kemudian ditebang, itu malah mereka nggak mau belinya. Nggak mau beli. Nah, mungkin karena itu juga barangkali ya. Ini adalah barang-barang yang didaur ulang. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Berarti ada kalau misalkan kayak gini loh, di Kalimantan ini ya, di Sanggau lah khususnya, itu kan banyak yang pengrajin juga biasanya kayak gini. Ketika si pengrajin itu membuat satu produk gitu ya, kemudian permintaannya banyak. Kalau kita ngedatangkan dari Bali, nggak masuk berarti harganya. Iya, nggak masuk kan, karena di sana aja harga jualnya udah gede. Tapi lebih mungkin masuk kalau misalkan dari sini yang supply ke sana. Ya, kebanyakan gitu, dari sini ke sana. Ada yang supply dari sini ke sana? Kalau setahu saya kalau mungkin dari Kalbar ya belum tahu sih. Cuma kalau di sana saya sering lihat kayak ada toko Borneo Art itu dari Kalimantan Timur. Itu cuma bikin patung-patung gitu kan. Terus banyak sih toko itu, cuma saya kan nanya itu dari Pontianak itu belum pernah ketemu sih. Belum pernah ketemu malahan. Yang dari Pontianak supply ke sana gitu ya. Ada sih pasti, sepertinya sih ada. Mungkin ada, cuman yang nggak ketemu aja gitu kan. Berarti nggak bisa juga kalau misalkan kita punya pariwisata di sini gitu ya. Kita mau hidupin pariwisata nih. Terus tuh kita punya merchandise lah, misalnya punya buah tangan gitu kan. Yang kita desainnya, kita yang ngedesain di sini, kemudian kita minta tolong mereka yang buat gitu kan. Terus dijualnya di sini jauh, berarti harganya nggak masuk kan? Jauh, nggak masuk. Karena di sini juga yang seperti yang kau bilang itu, kalau di sana mereka udah menghargai seni gitu kan? Menghargai seni. Karena yang datangnya juga turis. Ya. Dan di sana pun kalau model-model yang apa kita yang desain sendiri itu malah banyak seniman yang dari luar negeri. Dia bikin desain, terus dia di Bali bikinnya, karena tahu di Bali kan banyak seniman yang pandai ini itu gitu kan. Jadi
saya punya teman itu, dia jagonya nggambar, jago gambar, ngelukis gitu ya. Ngelukis. Terus ada teman satunya pandai bikin patung kan. Jadi ketemulah sama seniman dari Austria. Jadi dia rupanya seniman patung. Dan kalau dia bikin patungnya di Austria itu mahal sekali ongkosnya. Jadi dia kirim desain, bikinnya di Bali. Di Bali bikin. Mereka yang bikin ya? Ya, mereka yang bikin. Terus jadi baru dikirim ke sana. Oh, berarti nanti si tukang itu pemahat sama penggambar ini digabungin? Nah, hasilnya baru kirim. Sempat saya berapa bulan tuh ikut sekalian belajar gambar gitu kan. Dan patungnya pun mungkin baru seumur hidup, mungkin baru kali itu saya lihat. Patung yang mereka desain itu? Ya, bikin patung seperti itu. Patung-patung yang abstrak. Jadi bentuknya bukan seperti bentuk orang, cuma gayanya gaya seperti orang gitu kan. Unik sekali. Berarti kalau selama 1 tahun itu banyak lah yang dipelajari di sana? Banyak. Sempat tinggal di villa juga? Sempat. Gimana ceritanya? Itu waktu kan COVID itu kan. Dah kebingungan, ini mungkin kalau bertahan di Bali kondisi seperti ini bakal habis kan uang kan. Perbekalan tuh bakal habis. Sementara kan enggak mungkin mau mengharapkan siapa-siapa kan. Ditawarilah sama teman. Jadi ketemu sama orang Bali juga sih, cuma dia jarang di Bali gitu kan. Dia punya villa lah di Bali kan. Dah cari orang langsung ke situ ketemu. Dan itu pun saya belum tahu gajinya berapa gitu kan. Pokoknya kerja sih. Yang penting udah masuk di dalam mungkin kan, mungkin tertanggung lah makan minum gitu. Langsung ke situ. Itu di villa suruh ngurusin apa? Di villa ngurusin burung. Dan waktu itu mungkin pertama kali megang burung seperti itu. Burung. Sebelumnya burung apa yang pegang? Burung makau namanya. Burung makau itu burung. Itu yang di situ yang pegang burung. Sebelumnya belum pernah megang burung. Belum pernah, burung-burung yang seperti gitu. Tapi sebelumnya berarti pernah megang burung kan? Pernah. Oke, siap. Terus nah di situ baru ketemu kan burung. Dikasih tahu ini burung makau, harganya sekian. Jadi tolong dirawat kan. Belajar gimana caranya pendekatan dengan burung gitu kan. Belajar. Akhirnya bisa, dan yang si pemilik pun percaya. Jadi biasa kan burungnya emang dilepas. Enggak dikandangin gitu? Cuma di rantai, dikasih tempatnya nih. Biasanya main tuh bawa ke pantai gitu kan, terus dilepas sampai sekitar berapa kilo ya. Nanti balik lagi burung. Balik lagi. Perlu lama nggak pengenalannya dengan burung kayak gitu? Waktu itu cuma sebulan. Sebulan dia udah kenal ya sama Udah kenal. Mungkin dari beberapa orang katanya saya yang paling cepat gitu. Paling cepat. Nah. Selain sebelumnya berarti udah ada yang pernah ninggalin di situ? Udah ada. Udah pernah. Udah ada orang lain. Jadi waktu itu pengalaman pertama itu disuruh nerbangin. Disuruh mau nerbangin, dikasih tahu ini harganya 130 juta. Ini harganya 160 kan, ada 3 burung. Iya. Vaksin. Langsung berdebar nih. Balik nggak nih? Dilepasin kan. Lama tuh. Udah kan dari atas bukit kan. Sampai jauh, sampai udah enggak kelihatan tuh. Wih, berdebar langsung nih. Aduh, hilang nih 130 juta nih. Terus. Dan akhirnya pun balik. Kita harus nunggu di situ. Harus nunggu sampai dia balik gitu. Dia balik. Itu baliknya langsung dihinggap di tempat kita atau di tempat lain dulu baru kita manggil? Hinggap di tempat kita langsung. Dia tuh mutar itu sampai enggak kelihatan kan. Tiba-tiba udah muncul lagi gitu kan. Di atas kita. Seru tuh. Seru ya. Itu mungkin pengalaman yang pertama kali lah. Tapi kamu pada saat itu nggak sempat di videoin ya Kak untuk ngevlog? Ada waktu itu. Ada waktu itu. Dan penonton view-nya dari video itu pun udah berapa ya? Lumayan lah. Lumayan ya? Lumayan. Karena itu pengalaman pertama kali itu.
Oh berarti sorry, aku balik lagi. Perjalanan itu berarti kan sekalian bikin konten juga kan? Sekalian. Karena kan di YouTube itu sebenarnya udah lama. Iya, iya. Dari tahun berapa itu? Dari tahun berapa ya? Tahun 2015 kalau nggak salah. Itu udah berapa kali ganti akun lah. Karena ke-banned YouTube kan. Iya. Berarti di perjalanan punya modal juga kan, ada penghasilan dari situ kan? Atau penghasilan itu untuk ada penghasilan cuma belum seberapa kan? Iya. Sementara kan waktu itu selama di jalan kita kalau mau upload YouTube lumayan kotanya. Oh iya, kotanya benar. Lumayan kotanya. Jadi bisa upload itu udah di Bali. Udah di Bali. Udah di Bali upload. Jadi di Bali itu saking lamanya di sana kan sampai tahu tuh. Jadi misalnya kita kehabisan kota, kita pergi ke Banjar gitu kan ada Banjar itu, di sana ada wifi gratis dari kotanya. Emang di taman seperti itu ada. Oh ada di taman-taman gitu. Jadi lain suara aku gara-gara dengar burung itu. Nah terus setelah nangkap burung kan kamu kerja di seniman kayak gitu. Jadi selain matung tadi kan udah matung, ngelukis juga pernah ya? Ngelukis pernah. Kalau di sana itu kayak helper gitu berapa sih itunya? Berapa ya? Atau dibayar per buah patung atau per kerjaan atau per hari? Patung dia. Per patung dia. Per patung. Bukan per hari ya. Kalau per hari sih mahal. Kalau yang kami kerjakan per patung itu satu patung yang ukuran 30 cm itu 60 cm lah, 60 cm itu bisa beli motor baru. Hah? Bener lah. Cuma kerjanya kan rame-rame. Kerjanya rame-rame. Ya, ada yang menggambar, ada yang bikin patungnya, berarti ada yang finishing. Berarti bikin waktu matung itu sebentar, tahapan-tahapannya yang enggak tahu. Dia dari cetak dulu. Nyetaknya pakai patung gambar yang dibikin cetakan patung itu kan bikin dari Kuningan. Bukan dari semen, bukan dari ini. Kuningan. Dari Kuningan. Dari Kuningan. Itu cetakan kayak gimana maksudnya? Dibikin cetakan dari apa sih namanya? Untuk nyetak kayunya itu. Bikin dari kayu, terus dilapis dengan kayak bahan karet gitu tuh. Nah, terus Kuningan kan dipanasin. Terus langsung dicurah situ. Dicurah situ kan masih ada bekas-bekas yang ndak rapi gitu kan. Nah, itu di finishing dulu. Habis di finishing, didempul, dicat lagi, dicat lagi sampai berapa kali. Nah, itu baru digambar. Itu kayu yang dipatungnya. Bukan. Langsung Kuningan, langsung dicor. Oh, kok Kuningan yang di yang itu ya, yang di apa? Yang dipahatnya. Oh, dipahat juga Kuningan itu. Pahat dikit-dikit ya. Iya. Karena udah ada cetakan itu. Iya. Oh, berarti patung itu dari Kuningan. Dari Kuningan. Oh iyalah, mahal lah itu. Tahu. Berapa tuh satu patung kalau yang yang 60 cm? Kalau dirupiahkan sekitar 100-an lah. 100-an juta. Nah, yang 60 cm. Wow. Tapi patung itu dari sana ya betul ya. Nilai seni itu memang betul-betul dihargai di sana. Makanya seniman-seniman rata-rata seniman di sana kan? Rata-rata. Dan seniman dari sana pun bukan asli dari Bali kebanyakan. Dari mana aja? Dari Jawa, dari se-Indonesia. Jadi kan mungkin kalau tempat kita nih di Kalimantan senimannya kurang jalan atau pasarannya kurang, jadi mereka ke Bali itu. Karena di sana ada pasar. Sekecil apapun yang kita bikin itu dihargai di sana. Iya. Walaupun tadi ada bikin gelang atau bikin apa gitu ya. Musik. Kalau musik lebih lagi di sana. Jadi pernah ikut kawan-kawan yang main musik. Di sana tuh teman-teman jarang musik yang ngikut band-band ini bawa lagu orang lah istilah. Jarang. Kecuali ada yang request gitu kan. Oh gitu.
Dan di sana kalau misalnya sejelek apapun karya musik kita, yang penting bikinan kita sendiri Lebih dihargai. lebih dihargai gitu. Ketimbang bawa lagu orang. Ya, ketimbang bawa lagu orang. Di sana. Ada copyright juga di sana ya. Dan pasaran kalau main-main musik di sana agak enakan gitu ya. Oh gitu ya. Enakan. Ngamen-ngamen di jalan gitu, misalnya Ngamen-ngamen akustikan di jalan ya. gitu. Seperti yang biasa kita lihat mungkin tempat kita yang ngamen-ngamen di sini kan. Tapi di sana mungkin lebih gimana, yang pengamen-pengamen tuh lebih Sejahtera emang lah benar-benar Maksudnya lagu-lagu yang mereka bawakan pun bukan sembarangan gitu. ya kalau seniman kan memang kayak gitu. Jadi tuh kalau misalnya mau bikin sesuatu itu memang perlu ini ya. Maksudnya bahkan dari bahan-bahan yang mungkin agak sulit gitu ya dibuat gitu kan. Didapatnya juga sulit gitu kan. Bahkan waktu itu pernah kan ketemu sama teman kan. Taunya, dari Kalimantan ya katanya. Dia minta ajarin main sape itu kan. Saya kan belum bisa main sape. Oh ya. Kalau kamu bisa main sape, ajarin saya katanya. 1 jam saya bayar kamu 500.000 kan, dia bilang gitu. Bayangkan Saking 1 gitu ya? jam. 1 jam ya. 1 jam. Wih. Mau dibayar 500.000. Ini kalau misalkan ada pelatih sape bisa ngajarin di sana tuh berduit di sana itu. Iya. Iya kan? Kalau kawan-kawan yang di sana seniman-seniman musik itu lebih tertarik juga mereka ke tradisional, pengen pelajari. Kalau kayak gitar itu kan bisa belajar sendiri lah mungkin kan. Ya banyak juga tutorialnya kan. Kalau di kayak YouTube. sape atau apa kan mungkin agak susah juga. Iya. Dan musik-musik langka kayak gitu di sana malah lebih laris barangkali. Malah lebih laris di sana. Karena autentikasinya itu. Bule-bule juga suka. Suka. Bahkan waktu itu sampai ada yang mau minta antarin saya tuh ke Kalimantan sini, pengen lihat gimana cara bikin sape. Bisa ditiru tuh sama mereka. Iya kan? Bisa ditiru. Sampai pengen ikutan balik ke Kalimantan. Dia cuma pengen lihat cara bikin sape doang gitu ya. Bikin sape, terus cara bikin tato yang ini nih. Tato? Manual. Ya, yang manual yang diketuk tuh. Tato. Oh, ada. Iya. Ada. Yang daya kan asli langsung tuh. Oh, langsung pakai itu, bukan pakai mesin gitu ya? Bukan pakai mesin. Pakai jarum langsung di gini kan, dipukul. Itu. Warnanya? Warnanya itu Lebih ke gelap Gelap gitu ya. hijau-hijau gelap sama hitam. Wih, yang manual. Itu ya. Manual itu ya. Tapi nggak takut itu kalau misalnya manual itu agak. Ini kan nggak rata juga tuh nanti tembusan si jarumnya itu kan? Iya pasti. Cuma kan dikasih ada batasnya. Iya gitu. iya benar. Iya. Oh kayak gitu mereka malah dicarinya ya. Bukan malah dari yang modernnya gitu ya. Bukan modern. Gila, Bahkan itu pun harganya lebih mahal juga yang gitu. Iya, karena kan tingkat kesulitannya. Itu yang dihargainya sama itu mereka. Yang dihargai itu. Walaupun Iya cuma sih, bikin lingkaran gitu kan. Tapi prosesnya tuh yang dihargai mereka. Tapi dari situ tuh yang membuat mereka menjual lebih mahal itu faktor karena memang turisnya atau memang orangnya memang menghargai dari seninya. Yang karena orang setempat gitu. Menghargai dari seninya emang. Orang setempat juga ya? Iya, orang setempatnya juga itu. Kalau di sini mah kalau bisa gratis ditawar. Kalau bisa ditawar gratis ya. Harga kawan. Harga kawan. Harga belum buka udah dibilang. Justru saya pernah diajarin kan, diajarin sama teman nih. Biasa kan kita kan, berapa harga nih sekian. Turun lah murah sedikit. Kan kita kawan, harga kawan. Teman saya ngajarin, kalau ada yang nanya begitu, kamu bilang harga kawan itu harus lebih tinggi karena rata-rata kawan saya ini menghargai seni. Iya. Setuju kalau kayak gitu. Harusnya kalau harga kawan itu lebih tinggi. Menghargai kawan ya kan. Iya. Kalau lebih ini belum apa-apa udah ditawar duluan. Gimana mau kesana gratis ya gitu. Gimana kawan mau sukses gitu kan? Gimana mau sukses, kawan mau digratisin terus. Seru nih kayaknya kalau jalan-jalan ke Bali sana. Terus selain matung, ngelukis juga? Ngelukis.
Pernah juga yang ngelukis di sana? Pernah ngelukis, cuma kan sekedar tahu aja. Berarti kalau kita mau belajar apapun di sana tuh banyak sebenarnya ya? Banyak. Dan mereka mau ngajarin? Mau ngajarin. Wah. Tergantung dari kita. Wih. Dan di sana kan setelah saya dari villa itu kan, di villa itu kan mau keluar rumah, mau keluar ini kan agak nggak enak lah kan gitu kan. Nah, terus keluar dari situ, main ke Ubud, terus ketemu sama teman kan di Ubud. Rupanya di sana tuh komunitas teman itu, jadi komunitas teman-teman perantau, seniman-seniman yang perantau. Iya. Nah, ngumpul di situ. Jadi setiap ada kawan-kawan yang baru datang, itu diajak ngumpul, ditanya minatnya apa, tertarik sama apa, nanti langsung diajarin. Langsung diajarin di situ. Solid banget ya. Jadi situ ada di Ubud tuh apa? Satu rumah. Setiap malam Minggu sama malam Senin itu kumpul semua. Mau seniman yang melukis, matung atau apa tuh. Jadi kumpul di situ bikin event. Jadi yang buka lukisan, buka ini. Jadi kita pasang pamflet, orang luar datang ke situ. Iya. Kayak gerai mingguan gitu ya. Iya, kayak gerai mingguan gitu ya. Ya, seperti itu. Setiap minggu itu ya dibuka. Setiap minggu. Jadi mereka tuh masing-masing produktif lah ya. Masing-masing. Dan di situ pun bukan sekedar jualan. Jadi sharing. Jadi kawan-kawan yang mau belajar ngelukis misalnya kan, dia bikin produk kaos nih, sablon-sablonan. Nah, belajar sama lukisan biar bisa langsung tulis di kaos gitu. Iya. Dan kadang-kadang ada harinya juga mainnya keluar. Jadi bukan di satu rumah itu. Ada harinya. Jadi kawan-kawan yang punya mobil atau di sana kan pakai kawan-kawan rata-rata tertarik sama mobil tua gitu kan. Jadi jualan pakai itu. Tepi-tepi jalan gitu, mereka bikin event yang ngeband, mereka promokan lagu-lagunya. Habis itu ada yang jualan makanan, ada yang jualan produk sendiri. Jadi setiap bulan, setiap minggu itu mutar. Iya. Besoknya ke Kute, besoknya ke ke Ubud misalnya kan, ke Pantai Pandawa atau gimana, mutar. Emang produktif ya di sana ya. Jadi kalau misalnya leha-leha di sana ya nggak dapat duit. Nggak bisa. Karena mereka berjuang dengan seninya mereka, dengan pemikirannya mereka gitu kan. Bahkan di sana tuh kalau pas dapat orderan banyak itu kita sampai 24 jam sampai lupa tidur di sana. Apalagi kalau misalnya orderan banyak itu biasanya dari turis atau dari dalam negeri? Kebanyakan dari turis yang orderan yang jumlah banyak dari turis. Ya? Apa mereka bisa order ke sini karena memang barangnya unik atau? Barangnya unik biasanya. Dan banyak juga yang dari turis nih pengen barangnya gini bentuknya dirubah-rubah. Di custom sama mereka gitu. Ya, di custom lagi sama mereka. Iya. Karena kan di sana kan rata-rata kan dari bahan kayu itu agak susah. Di sana kan di luar negeri agak susah. Iya. Jadi Karena bikinnya dari sini. Model kayu mereka juga beda dengan model kayu kita kan. Ya, beda. Kalau kayu mereka tuh kayak pinus ya. Kan. Nah, agak beda. Iya, kalau kayu-kayu keras kan memang adanya di Indonesia. Adanya di Indonesia. Makanya kayak plywood apa semua tuh kan yang dari sini kan ekspornya ke Australia ini kan. Australia Bang. Dan orang luar pun tertariknya bukan cuma dari barang kesenian. Iya. Dari budaya juga mereka tertarik. Toleransinya kita di situ kan. Iya. Mungkin mereka di sana nggak dapat atau gimana? Kayaknya pastinya beda kan? Iya. Pastinya beda kalau kayak budaya atau gimana tuh. Nggak beda karena di sini setahu saya kalau di Bali itu toleransinya kuat di sana. Walaupun di sana sebagian besar mayoritasnya kan Hindu gitu kan. Iya. Tapi toleransi ke agama lain tuh emang kuat juga. Kuat. Muslim banyak di sana. Banyak Muslim. Kalau untuk cari makanan untuk Muslim gitu. Banyak juga ya. Nyatanya dan kan bisa hidup kata orang-orang kan susah gitu kan. Iya. Tapi kita yang di sana itu udah tahu tempat-tempatnya tuh dan banyak. Seperti nasi Padang gitu. Iya. Oh, ada juga. Gitu kan banyak di mana-mana. Simpang itu juga. Simpang warung-warung Jawa gitu kan Iya. banyak pasti.
Dan biaya hidup di sana sebenarnya nggak semahal-mahal yang dibilang orang-orang. Padahal pendapatan mereka gede kan? Gede. Tapi biaya hidup nggak mahal di sana. Nggak mahal. Itu memang karena kau di sana udah mendapat penghasilan di sana, kau terus makan di sana juga atau gimana? Nengok harga makan lah misalnya satu hari berapa? Harga makan itu sebenarnya di sana tuh ada khas nasi jinggo. Iya. Nah, nasi jinggo itu kan harganya cuma 5.000. 5.000 itu ada lengkap lah di situ. Cuma rendang. Oh enggak lah, kan masakan Bali. Oh iya. Ada ayam gitu kan, apa gitu kan. Pokoknya kalau porsinya di sini nasi kucing kan, di sini kan. Nah, di sana porsinya agak banyak. Agak banyak. Mungkin 2 kali nasi kucing lah. 2 kali nasi kucing lah. 2 kali 3 kali lah. Itu harganya cuma 5.000. Oh, murah ya di sana ya kalau makan ya? Makan murah. Dan ada juga yang harganya 3.000 gitu. Saya pun sampai heran, kok bisa ini harganya? Apa enggak tekor atau gimana gitu kan? Ya enggak tekor ya. Atau mereka tapi dari mana dapat untung sementara yang enggak kayak kesenian, yang mahal kesenian aja mungkin ya. Kalau makan di sana lebih murah. Lebih murah sebenarnya. Tapi kalau tempat-tempatnya kayak resto atau gimana itu emang mahal. Oh, memang mahal. Oh iya, mahalnya di resto-resto kayak gitu ya. Kalau kayak rumah makan sampai pernah saya tanya itu kan, kok semurah-murah ini, saya bilang kan, emang mereka tuh karena persaingan dagang gitu kan. Banting-banting harga. Modelnya gitu. Untungnya enggak seberapa, cuma yang beli itu pasti banyak, pasti habis. Oh gitu. iya. Dia pengali jumlah omset. Ya, omset. Sehari itu sampai mau 500-an bungkus habis itu kan. Iya. Mereka ngejar perputaran uang aja gitu kan. Iya, kalau perputarannya cepat ya cepat juga itu untungnya kan. Cepat. Benar. Setelah itu apa namanya? Karena hampir 1 tahun tuh di sana tuh. Pasti nengok apa namanya kebudayaan mereka kan. Ya. Kayak tadi ya hari raya Galungan atau apa gitu kan. Itu kan mereka banyak bawa sesajen apa itu. Iya. Banyak itu bawa sesajen. Itu wajib sih di semua upacara itu pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Itu kan sesajen kan banyak makanan yang gitu tuh. Ya. Disikat nggak? Sikat. Supaya berarti kalau di sana misalnya maksudnya kalau di sini kan nggak ada kan kayak gitu kan. Jarang lah, bukan nggak ada, jarang. Ada juga kalau misalkan ada maaf ngomong, kalau misalnya kecelakaan di jalan misalnya, biasanya kan ada tuh itu kan nggak berani juga kita ngambilnya. Mati kita nanti nggak bisa balik gitu. Itu kan kalau misalnya udah diupacarakan itu bisa sebenarnya. Oh, nggak apa-apa dimakan itu? Nggak apa-apa. Dan saya lihat pun di sana pun misal habis diupacarakan itu sebenarnya untuk kembali ke alam. Jadi misal mereka pasang penjor itu. Di penjor tuh ada isinya misalnya kayak buah atau padi gitu kan. Itu pun untuk alam, ke alam larinya. Ya misal kayak burung-burung itu makan di situ, atau misalnya ada monyet-monyet gitu kan. Iya. Di situ ambil buah gitu kan. Oh, gitu ya. Berarti termasuk manusia juga boleh mengambil itu. Boleh. Itu udah didoain tuh sama mereka tuh. Udah diupacarakan. Tapi doanya pasti doa yang baik lah ya. Iya, pasti. Tapi pasti doa buruk gitu langsung kita makan gitu. Wah, mati gitu. Jadi kalau untuk survival di sana tuh lebih aman lah. Lebih aman. Banyak trik-triknya sebenarnya mungkin. Tapi kalau di sini kan kurang enggak gimana gitu. Iya. Tapi kalau memang kawan-kawan yang mau survival di sana bisa boleh kita dong, bisa sharing-sharing. Boleh dong. Nanti kalau misalkan aku mau ke sana sama kawan-kawan, misalnya berapa orang, ada 200 orang gitu. Ngabisin duit, ngabisin mereka gitu, ngejarah gitu. Intinya kalau ke Bali itu, kalau kita yang udah berjiwa-jiwa nih agak lebih mudah lah bertahan hidup di sana, lebih mudah. Yang penting nggak usah milih aja gitu ya. Ya. Bisa tidur di mana aja gitu kan. Nggak usah gengsi atau gimana. Iya. Abis duit ya cari kerjaan gitu ya. Untuk banyak peluang lah di sana. Iya. Banyak peluang. Dan kawan-kawan di sana pun, misalnya kita belum paham gambar, gimana sih? Kita bisa nanya gitu ya mereka. Bisa nanya. Itu kalau nanya gitu
gratis apa? Gratis. Gratis. Mau mereka ngajarin ya? Mau. Karena mereka kan tahu basic kita. Iya. Jadi kita datang ke Bali misalnya pengen tahu cara belajar gitu karena pengen tahu. Tapi mereka nggak khawatir ilmunya dicuri atau kayak mana nggak ya? Nggak. Di sana malah alhamdulillah prinsip dari kawan-kawan tuh gitu ya. Berbagi ilmu. Nggak alergi ya mereka dengan wah nanti jadi pesaing aku nih gitu ya? Nggak. Oh di sana lebih bagus kayak gitu ya? Kalau untuk bersaing sih mungkin di sana bersaingnya gimana ya? Bersaingnya kan udah saking banyaknya gitu. Iya. Apalagi gitu yang mau disaing mau kayak gimana udah ada semua gitu kan? Semua. Jadi solid banget ya mereka saling sana. mengisi hari-hari itu ngumpul seri. Berarti memang di sana udah menerapkan kalau ya di beberapa tempat gitu kan. Misalnya ini ngedirikan sablon lah misalnya. Kemudian ada sablon lagi gitu kan. Atau ada salon ya. Ada barber lagi gitu kan. Itu gontong-gontong kan mungkin kan perang kan. Maksudnya perang saing gitu lah. Ya, saingan gitu kan. Cuma enggak inilah. Saling sharing lah. Karena di sana tuh saya lihat di sana tuh komunitasnya solid. Iya. Jadi solid gitu. Jadi misal antar barber nih mereka punya event sendiri gitu kan. Malah mereka tuh bikin event tuh ngumpulin barber. Ayo setiap hari apa kita buka potong rambut gitu. Kita buka di mana gitu kan. Iya, jadi masarkan mereka tuh ramai-ramai. Jadi enggak takut saing. Si ini. Enggak gitu ya. Keren di sana ya kayak gitu ya bisnisnya. Keren. Kalau di sini sepandangan kau lah, gimana? Bisa nggak misalnya diterapin di sini seperti mereka gitu? Sebenarnya bisa sebenarnya. Iya. Cuma itu proses lah. Proses. Karena kita kan mungkin teman-teman yang gini sekali-sekali lah pergi keluar gitu kan. Iya. Lihat gimana. Di mana mereka cara bersaingnya. Gitu. Rezeki itu, kalau saya sih yakin sama rezeki nggak akan tertukar gitu. Walaupun kita ngebagiin sama siapapun. Justru sebenarnya kalau setuju sih kalau misalnya ilmu itu semakin kita bagi kan semakin bertambah, semakin berkurang gitu kan. Semakin bertambah. Ya. Keren tuh kalau di sana. Jadi ada niat mau balik ke sana? Rencana sih Desember ini mau balik ke sana. Rencana. Sama keluarga atau gimana? Enggak, sendiri. Sendiri aja. Cuma karena kemarin pas balik Lebaran kan orang tua tuh meninggal. Bapak saya meninggal kemarin tuh. Jadi kasihan kan ibu sendiri di rumah. Iya. Nah itu jadi pertimbangan. Tapi sekarang udah bisa ditinggalin, rencana mau balik sana gitu ya. Ya rencananya. Berarti kalau nyari uang lebih enak di sana lah ya. Sepertinya. Makanya pengen balik sana kan. Terus aku ada satu lagi mau nanyain. Itu kan waktu kau tinggalkan sampai setahunan lebih habis itu kan. Keluarga gimana sih? Keluarga alhamdulillah aman. Aman ya? Aman. Karena dari sebelum itu udah tahu kan. Dari hobi aku sering jalan-jalan atau gimana gitu kan. Iya. Yang penting komunikasi gitu kan sama orang-orang keluarga lah. Sering komunikasi. Kabarnya gimana gitu kan. Tapi selama 1 tahun tuh. Ya. Iya kan 1 tahun perjalanan. Dan kemarin tuh sebenarnya mungkin kalau nggak dikasih tahu kawan besoknya puasa, mungkin nggak tahu puasa. Kok bisa? Ngomong kurang ajar ya. Puasa aja nggak tahu. Karena di sana waktu tuh nggak terasa. Sana kita kerja terus dan kerja tuh kita nggak di bawah tekanan. Iya. Kalau kita pengen cepat dapat duit gitu kan, kita kerja. Iya. Kalau kita berleha-leha ya nggak dapat. Iya. Jadi selama di sana kerja terus dan kerja itu tanpa tekanan. Jadi kapan kita bangun kerja. Iya. Bangunnya mau malam kerjain malam. Pokoknya kita ngejarin target. Sudah. Tapi karena di sana mungkin pasarnya luas itulah kali ya. Luas pasarnya. Iya. Bahkan pernah bertanya gitu kan. Di Bali itu rata-rata orang setiap rumah itu punya patung gitu kan. Punya patung. Disembah. Nah, untuk mereka sembahyang, untuk penjaga rumah atau untuk hiasan di rumah gitu kan. Hiasan apa ya? Tapi yang bikin patung di sana tuh enggak ada habis-habisnya.
Kalau kita tahu kan patung kan Setiap hari itu kan orang bikin patung kan. setiap hari bikin patung. Dan patung kan mungkin seumur hidup kita Iya, simpan iya. di rumah kan, enggak akan Iyalah. habis-habis kan, enggak akan rusak Iya, gini kan. iya, iya. Tapi yang pematung itu setiap hari itu kerjanya full sampai malam. Karena tempatku kan di samping itu Pematung juga. pematung, kiri kanan depan Itu pematung. untuk apa aja? Jadi rupanya udah ditanya itu patungnya pasarannya ke luar negeri. Berarti dia ngejual satu patung ke luar negeri, satu patung gitu ya. Heeh. Ada yang pakai kontainer gitu tadi, sistemnya harus banyak. Gila. Makanya mereka membutuhkan beberapa pematung lah ya untuk memenuhi Jadi kuota siang malam pengiriman tuh itu. pokoknya bangun kan lihat udah jam 10. Lihat di depan udah kerja, kiri kanan udah Iya, bunyi iya. tak bikin patung sampai malam itu kan tiap hari. Iya, setiap hari. Setiap hari. Dan yang kerja itu bukan hanya laki-laki, Perempuan juga. perempuan juga. Contohnya kayak ada yang ibu-ibu yang finishing, amplas gitu, itu tiap hari Oh, ibu-ibu juga kerja untuk kerja. ngampasin gitu ya. Heeh. Wah, Tiap hari. sedap loh. Banyak kerjaan kayak gitu tuh. Makanya waktu kena bantai Covid, Bali habis-habisan kan? Hancur. 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 Rata-rata kawan jual mobil, ada yang jual rumah. Ada juga ya. Ada juga. Itu Tapi alhamdulillah sekarang udah recovery lah ya. Jadi berapa kali dapat tamu misalnya kayak yang guide-guide itu kan udah bisa beli mobil baru gitu. Iya, iya. Karena lumayan juga tuh Covid 2 tahun lebih kan. Bali gila-gilaan tuh habis semua lah kalau Habis kayak gitu. semua. Karena kan pasar mereka memang rata-rata dari luar negeri kan. Dan sampai saat itu kemarin tuh kan mungkin kalau belum dapat kerjaan udah pikir jalan satu-satunya nih motor mau dijual. Pedal itu satu-satunya buat balik ke Satu-satunya sini buat ya. balik. Kalau gitu jual motor berarti kau balik pakai pesawat. Pakai pesawat. Iya. Sampai dah mikir kan mau dijual. Iya, Rezekinya lain pula. Iya, iya, kemudian apa? Tapi waktu itu sempat mogok kerja nggak waktu sempat kena Covid kemarin di Bali? Enggak juga ya? Enggak juga. Karena masih tercover lah mungkin untuk Masih- memenuhi kuota itu. Ya. Masih tercover lah, cuma agak kurang. Ya agak kurang dari biasanya gitu ya. Cuman yang mati sekali itu kan kayak tour guide itulah ya. Ya, Ya, itu karena mereka. berarti. Oke lah, sip. Makasih loh udah datang. Sama-sama. Padahal udah lama lah aku pengen ngobrol. Cuman gak sempat gitu ya. Nah pas inilah dijadwalin udah lah. Oke lah yuk kita gas sama Heru Biru. Oke, thank you bang. Sip.